Ya, ini kalau bicara soal digitalisasi dunia pendidikan adalah satu program yang tengah digalakkan oleh pemerintah karena pendidikan jarak jauh ataupun mungkin pengajaran ataupun sekolah jarak jauh adalah satu hal yang kita bisa lakukan di tengah pandemi ini gitu ya untuk menghindari kontak fisik. Ya. Betul. Dan bagaimana sebetulnya ini menjadikan sebuah potensi lah ataupun mungkin kans bisnis sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Bapak Rido Irawan, beliau adalah CMO Sevima.com. Selamat pagi Pak Rido. Pagi Mas Wiki. Apa kabar? Ya baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Bicara mengenai apa yang kemudian menginspirasi Sevima.com. Apa inspirasinya sehingga kemudian didirikan Pak Rido? Ya, jadi kami ini kan melihat pendidikan ini penting ya untuk masa depan bangsa kita. Nah, anak-anak yang mungkin dari kalangan keluarga yang kurang mampu, nah mereka melalui pendidikan itu bisa menaikkan taraf hidup mereka. Jadi Sevima ini kami sudah 18 tahun mengembangkan produk-produk IT. Kami startnya waktu itu sebagai vendor IT solution. Nah, kemudian juga kami mulai meluncurkan produk-produk di bidang edukasi ini ya. Awalnya kami tawarkan secara gratis. Nah, kemudian kami melihat kok banyak nih rupanya minat dari kampus-kampus ya, terutama kampus yang skala kecil atau menengah. Nah, mereka ini banyak menggunakan produk yang awalnya gratis dari kami, dan kemudian mereka ini request untuk penambahan fitur sesuai kebutuhan di internal kampus mereka. Nah, baru disitulah resmi Sevima didirikan ya oleh CEO kami, Pak Sugianto Halim, itu tahun 2006. Dan kami mulai meluncurkan produk-produk yang sifatnya komersial. Oke. Jadi berdirinya ternyata sudah 18 tahun. Betul. Ya, sudah cukup lama. Tapi mungkin ketika adanya pandemi COVID-19 ini, ada peningkatan dari sisi marketnya nggak sih Pak? Dan bagaimana Sevima sendiri juga membaca marketnya saat ada pandemi ini masuk ke Indonesia? Iya, jadi sebelum pandemi itu ya, itu kami melihat itu di Indonesia ini salah satu negara yang jumlah perguruan tingginya cukup besar. Ya, mirip kayak di negara seperti Amerika ya. Itu di kurang lebih di Indonesia dan di Amerika itu ada sekitar 4.000 sampai 5.000 perguruan tinggi. Nah, ini cukup besar jumlahnya. Di China aja ya, itu negara yang populasinya 1,3 miliar, jadi 5 kalinya penduduk Indonesia. Itu di sana jumlah perguruan tinggi hanya setengahnya jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi hanya sekitar 2.500 perguruan tinggi di sana. Nah, namun memang faktanya 70% dari perguruan tinggi di Indonesia ini skalanya kecil atau menengah. Jadi jumlah mahasiswanya kurang dari 1.000. Bahkan banyak juga perguruan tinggi yang kami sebutnya mikro ya. Jadi perguruan tinggi mikro ini yang jumlah mahasiswanya kurang dari 500. Nah, perguruan tinggi ini yang biasanya baru didirikan atau sedang berkembang. Jadi mereka ini belum memiliki divisi IT, belum memiliki budget yang besar gitu ya untuk membangun infrastruktur teknologi untuk menunjang layanan pendidikannya. Nah, kemudian datanglah pandemi gitu ya. Ketika pandemi, semua institusi pendidikan dituntut untuk beradaptasi. Jadi mereka harus memanfaatkan teknologi tools gitu ya, termasuk salah satunya yang kami sediakan ini di Sevima ya. Core produk kami ini Siakat Cloud atau Sistem Informasi Akademik gitu. Baik. Bagaimana sebetulnya keberadaan Sevima sendiri ini memberikan solusi lah terkait dengan pendidikan di Indonesia, konteksnya sebelum dan juga sesudah pandemi? Sebenarnya kehadiran Sevima ini dapat menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Ya, jadi produk utama di Sevima ini namanya Siakat Cloud ya. Nah, Siakat ini kepanjangan dari Sistem Informasi Akademik. Nah, jadi banyak kampus-kampus itu biasanya dari Dikti gitu ya. Mereka sudah mewajibkan nih untuk kampus-kampus tersebut memiliki Siakat ini, Sistem Informasi Akademik. Nah, ada yang mereka mendevelop sendiri ya, kalau mereka memiliki divisi IT gitu ya. Nah, ada yang menggunakan produk dari Siakat Cloud dari Sevima. Jadi Siakat Cloud ini merupakan sebuah operating system. Jadi untuk proses administratif, operasional, dan juga akademik di perguruan tinggi.
Jadi mulai dari pendataan mahasiswa, dosen, mengelola kurikulum belajar, kemudian juga pelaporan ke Dikti ya setiap akhir semester, kemudian juga hingga pembayaran SPP kuliah. Nah itu nantinya mahasiswa-mahasiswa yang kampusnya menggunakan Syakat Cloud itu bisa melakukan pembayaran SPP-nya melalui Indomaret ataupun aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, ya, seperti itu. Oke, beragam solusi ini tentu saja memberikan kemudahan bagi pihak kampus dan juga mahasiswanya gitu ya. Oke, Ya. Pak Ridho, kalau kita lihat apa yang sedang digalakkan oleh pemerintah mengenai digitalisasi pendidikan, pendapat Anda seperti apa dan bagaimana ini dapat menjadi sebuah momentum sendiri untuk Sevima? Ya, jadi sejak adanya pandemi COVID ini sudah tidak bisa dihindari ya, kampus-kampus ini harus beradaptasi. Nah, dari pemerintah sendiri ya, terutama Kemendikbudristek, nah kami melihat juga mereka selaku regulator, nah banyak mengeluarkan terobosan-terobosan ya, baik dari segi regulasi, kemudian juga program-program yang inovatif ya, seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ya, MBKM. Jadi di Sevima kami pun juga mengembangkan solusi-solusi yang sesuai dengan hasil dari arahan dari regulator ini gitu. Contohnya seperti kami meluncurkan produk namanya Edlink. Nah ini platform blended learning yang sudah digunakan oleh 300 universitas. Nah jadi tren kedepannya ya ini akan ada new normal setelah pandemi nanti ya. Jadi kalau di pasar modal ini mungkin teman-teman di pasar modal lagi tren munculnya bank digital. Nah kami di dunia pendidikan ini kami melihat mulai muncul trennya kampus digital. Nah kampus digital ini jadi kampus-kampus yang tidak memiliki gedung, jadi mereka memanfaatkan teknologi untuk melakukan layanan pendidikan seperti itu. Oke, karena memang sekarang kalau kita bilang digitalisasi ini terdorong akibat adanya pandemi COVID-19 ya Wiki ya, dan juga melek digital ini juga sebenarnya diperlukan nih agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tapi satu sisi yang perlu kita soroti lebih jauh lagi ini tentang keamanan datanya sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi untuk pengelolaan data ini ada dua ya, ada yang internal kami manage, ada yang eksternal kami percayakan di manage oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah ini untuk yang eksternal itu kami menggunakan vendor yang sudah kelas dunia ya, raksasa-raksasa teknologi yang mereka ini memang sudah spesialis di bidangnya ya, terutama untuk data security ini. Nah untuk data yang kami manage secara internal, nah itu kami lakukan, kami memiliki tim SDM yang profesional, jadi kami memiliki log data history dan juga untuk backup datanya, itu kami lakukan secara rutin ya. Oke. Ada proses audit data, backup data, nah ini semua otomatis sesuai standar industri. Pak Ridho, ini bicara mengenai apa yang kemudian akan dilakukan ke depan lah, ataupun mungkin strategi bersaingnya sendiri. Karena kan kalau industri IT dan juga di segmen pendidikan juga ini dipenuhi lah ataupun dipadati oleh banyak pemain gitu. Nah, strategi bersaingnya dari Sevima sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk produk utama kami ya, untuk Syakat ya, Sistem Informasi Akademik. Nah ini kami yakin kalau Sevima sih market leader ya. Karena kami salah satu pemain yang pertama, sudah lama di segmen ini. Nah, untuk produk-produk yang lain ya, seperti untuk LMS gitu ya, itu Learning Management System gitu, atau yang sifatnya Financial Services, atau yang sifatnya pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu memang ada cukup banyak pemain, beberapa bahkan pemain raksasa ya, yang kelasnya global player. Nah, kalau kami dari Sevima sendiri sih, kami mengupayakan memberikan value proposition yang berbeda. Jadi kami mencoba untuk menjadi problem solver yang nyata untuk permasalahan pendidikan di Indonesia ya. Jadi kami tidak mencoba untuk bersaing dengan kompetitor yang lain sih. Dan terutama untuk pasar edutech ini kan pasarnya besar ya. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada 7 juta mahasiswa. Kalau di segmen K12 ya, itu kan K12 itu istilah untuk SD, SMP, SMA, itu kan 12 tahun ya. Nah itu untuk K12 ada 40 juta siswa. Nah jadi dengan pasar yang sebesar itu, kami ingin menawarkan solusi yang berbeda aja sih gitu. Dan ceruk pasarnya kami cari untuk ceruk pasar yang niche, yang sempit ya.
jadi tidak perlu bersaing. Oke. Nah, selain itu juga kami melihat ini industri pendidikan ini kan sifatnya social enterprise, jadi kita tidak bisa hanya berorientasi pada profit atau competition gitu ya. Nah, karena kami yakin ini semua edutech di Indonesia ini pasti memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu sih. Oke. Memang karena marketnya juga cukup besar begitu ya Wiki di Indonesia sendiri. Tapi mungkin Pak target kedepannya mungkin terkait ekspansi market ada dong Pak, itu seperti apa? Iya, jadi dari produk awal kami ya, yaitu SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Nah, ini untuk proses administratif kampus ya. Nah, kami sedang menyiapkan produk-produk yang nantinya bisa membantu dari segi mahasiswanya, dosennya, calon mahasiswanya gitu ya. Kemudian calon alumni yang menjadi lulusan dari hasil pendidikan di institusi kampus-kampus itu gitu. Nah, itu produk-produk itu kami sedang siapkan. Jadi kedepannya kami sedang membangun sebuah tech ecosystem ya. Nah, jadi kalau ibarat di Gojek misalkan ya, perusahaan ojek online gitu, mereka startnya go ride gitu ya, hanya ojek online aja kan bertahun-tahun gitu. Kemudian mereka siapkan produk selanjutnya, ada GoCar untuk taksi online-nya, ada GoFood untuk pengantaran makanannya, GoSend, GoPay dan lain-lain ya. Nah, jadi ya kami ini perusahaan yang cukup ingin untuk terus belajar, terutama kepada senior-senior raksasa teknologi di Indonesia ini ya, kami banyak belajar dan banyak terinspirasi dari mereka sih gitu. Ya, baik. Wow, ini berarti akan menghadirkan solusi yang komprehensif untuk stakeholders dunia pendidikan di Indonesia begitu. Karena keberadaan dari industri IT ya, itu adalah menghadirkan solusi dan juga berbagai macam kemudahan. Baik, Pak Ridho, terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen Create Up di Power Breakfast. Sukses selalu. Salam untuk teman-teman di Sevima.com. Terima kasih Pak Ridho. Ya, terima kasih.